Kita langsung mulai aja ya, ini udah lebih 6 menit malah. Kita masih pakai yang PDF kemarin ya, PPT kemarin, kita belum selesai. Sebelum kita masuk pelajaran, ada yang mau ditanyakan? Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan belum share screen-nya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, kemarin macam-macam mubtada ada berapa? Macam-macam mubtada. Ada 3 ya. Yang pertama ada namanya mubtada. Kemudian yang kedua mubtada dhamir. Yang ketiga ada mubtada barakallahu fiik. Mubtada muawwal. Nah, sekarang kita masuk tentang, kalau kemarin kan mubtada itu asalnya dia ma'rifah ya. Entah dia dengan alif lam di awal, kemudian dia harus ma'rifah ya. Entah dia pakai alif lam atau dengan dhamir misalkan, atau isim-isim ma'rifah selain dhamir dan alif lam. Nah, nanti di sini kita belajar tentang ada pengecualian yang mana mubtada itu dia bukan ma'rifah tapi nakirah. Yang kita pelajari kemarin, kalau misalkan nakirah itu untuk khobar ya. Kalau ma'rifah untuk mubtada. Tapi di sini nanti ada pengecualian. Kalau misalkan mubtada di sini nanti dia diharakatin dengan nakirah atau dengan tanwin. Jadi dia tidak berupa ma'rifah, tapi dia berupa nakirah atau dengan tanwin. Nah, faktor-faktor yang membolehkan mubtada itu berupa isim nakirah atau dengan tanwin, atau kebalikannya dari ma'rifah. Yang pertama, jika khobarnya dia berupa dzaraf ya. Yang pertama, kalau misalkan khobarnya berupa dzaraf dan dia itu posisinya mendahului mubtada. Jadi kata awal di dalam kalimat itu dia berupa khobar, bukan mubtada. Jadi mubtadanya diakhirkan dari khobarnya. Khobar dulu baru mubtada. Kemudian khobarnya berupa dzaraf. Apa itu dzaraf? Dzaraf itu kita sebut ada 2 ya, dzaraf makan dan dzaraf zaman. Dzaraf makan itu nama tempat, dan dzaraf zaman itu nama waktu atau isim yang menunjukkan tentang waktu. Nah, untuk kata dzaraf ini, misalkan ya, isim makan, contohnya amama di depan, atau wara'a di belakang, khalfa di belakang. Itu disebut dengan isim dzaraf. Kalau misalkan isim dzaraf zaman yang menunjukkan waktu, contohnya yaumal jumu'ah, hari Jumat. Atau misalkan godan, besok. Amsi, kemarin. Nah, itu berupa dzaraf atau disebut dengan dzaraf. Jadi dzaraf itu isim yang menunjukkan waktu atau tempat. Contohnya di sini ya. Tadi jadi yang macam pertama yang mubtada'nya dia nakirah, jika khabarnya berupa dzaraf, entah dzaraf makan atau dzaraf zaman, kemudian posisinya dzaraf ini atau khabar ini dia mendahului mubtada. Jadi mubtadanya terletak di akhir, terletak setelah khabarnya. Contohnya di sini ada kalimat amamal baiti rajulun. Amamal baiti rajulun. Di depan rumah itu ada laki-laki. Amamal baiti rajulun. Di depan rumah itu ada satu orang laki-laki. Di sini khabarnya yang rajulun ya. Khabar mubtada'nya yang rajulun. Walaupun dia nakirah, tapi dia menjadi mubtada. Kenapa? Karena dia jatuh setelah khabar yang berupa dzaraf gitu. Jadi kalau misalkan ada isim yang dia terletak setelah isim dzaraf, itu biasanya jadi
mubtada. Oke, khobarnya di sini amamal baiti. Amamal baiti khobar. Amama dia dzarafnya di depan, al baiti dia sebagai disebut dengan mudhof ilaih. Ada yang udah belajar tentang mudhof ilaih? Jumlah idhofah? Sudah di kelas sebelumnya ya? Ada yang belum paham tentang ini idhofah mungkin? Kalau belum paham nanti saya ini jelasin. Oke. Insyaallah udah mafhum semuanya ya. Jadi kalau misalkan dzaraf itu pasti dia berupa bentuk jumlahnya itu berupa bentuk kalimatnya berupa mudhof dan mudhof ilaih. Amama di sini disebut dengan mudhof, al baiti disebut dengan mudhof ilaih. Jadi dzaraf itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata lain yang menyempurnakan makna dari dzaraf tersebut. Nah, yang menyempurnakan ini nanti disebut dengan mudhof ilaih. Kemudian harokatnya, harokat isim setelah dzaraf itu dia kasrah. Karena dia jadi mudhof ilaih. Amamal baiti rajul. Di depan rumah itu ada satu laki-laki. Di sini amamal baiti jadi khobar karena dia berupa dzaraf, maka mubtada'nya pasti dia di belakang dan dia berupa isim nakirah rajulun. Dia sebagai mubtada. Contohnya lain misalkan fil fasli qalibun. Fil fasli qalibun. Di dalam kelas itu ada satu orang murid. Fil fasli qalibun. Di dalam kelas itu ada satu murid. Di sini khabarnya yang fil fasli. Di dalam kelas. Kemudian mubtada'nya yang kata di akhirnya ya, yaitu qalibun. Satu orang murid. Nah, karena dia khabarnya berupa dzaraf dan dia terletak sebelum mubtada, maka mubtada'nya dia nakirah atau dengan tanwin. Oke, ada yang mau nyoba bikin jumlah? Oke, boleh Kak Amelia? Barakallahu fiik. Wara as-sajarati tiflun. Di belakang pohon itu ada anak kecil. Barakallahu fiik Kak Amelia. Ada lagi yang mau nyoba? Oke, Kak Silmika boleh. Tafadholi. Tahtal maktabi hakibatun. Di bawah meja itu ada tas. Oke, barakallahu fiik Kak Silmika. Ada yang mau nyoba lagi boleh? Kak Silmika mau enggak? Kita mau nyoba lagi. Siapa mau lagi satu? Bikin jumlah. Oke, kalau enggak ada kita lanjut ya. Ya, boleh, boleh. Mm-mm. Sama Kak. Betul. Hmm? Sama. Hukumnya sama kayak zorof makan sebenarnya. Zorof zaman. Contohnya. Mm-mm. Kayak karena kan zorof itu kayak sebagai kata apa kata keterangan doang ya sebenarnya. Contohnya misalkan, hmm? Mm, 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 betul. Karena emang zorof zaman itu sebenarnya kalau dalam ilmu nahwu ya,
dia memang, kebanyakan nggak bisa jadi khobar. Jadi dia harus ada kata lain, kayak misalkan harf jar gitu. Kan kita nggak bisa bilang misalkan yaumal jumu'ah gitu. Maksudnya jadi khobar langsung ya, misalkan, apa ya, jadi khobar langsung, jadi khobar misalkan di hari Jumat itu ada libur misalkan ya, kita nggak bisa langsung bilang yaumal jumu'ah utlah, nggak bisa. Tapi harus ada isim majrur, misalkan fi yaumil jumu'ah utratun, gitu. Jadi emang beberapa kata dzaraf zaman itu sebenarnya dia nggak bisa jadi khobar secara sendirinya, dia nanti pakainya harf jar, gitu. Dzaraf, betul. Tapi nanti dia misalkan fi yaumil jumu'ah utlah atau fi yaumil jumu'ah, ya utlah ya. Itu nanti dia nggak jadi dzaraf lagi, tapi jadi isim majrur karena ada fi-nya, ada harf jarnya. Tetap khobar tapi. Betul, betul. Barakallahu fiik. Sebenarnya di sini khobarnya nggak harus dzaraf ya, bisa misalkan khobarnya dia berupa jar majrur, ya. Itu juga nanti mubtada'nya yang diakhirkan dia jadi nakirah juga. Misalkan kita ganti dari amamam jadi fi, fil baiti rajulun juga bisa. Di dalam fi itu kan harus jadi ya, di dalam rumah itu ada satu laki-laki gitu. Ada tanya lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Yang kedua, mubtada'nya dia didahului oleh isim istifham. Mubtada yang didahului oleh isim istifham. Di sini ada kata hal rajulun fiikum. Apakah ada satu orang laki-laki di antara kalian? Hal rajulun fiikum. Nah, di sini kata rajulun menjadi mubtada. Fiikum menjadi khabar. Khabar berupa syibhul jumlah. Rajulun mubtada, fiikum menjadi khabar syibhul jumlah. Nah, ini sebenarnya kemana ada yang tanya ya. Kita bisa bedain mana dia mubtada dan mana dia khabar yang jatuh setelah isim istifham. Nah, kita menentukan isim yang jatuh setelah isim istifham, apakah dia itu mubtada atau khabar, kita lihat dari segi jawabannya. Misalkan di sini ada istifham hal rajulun fikum. Apakah ada laki-laki di antara kalian? Nanti jawabannya rajulun misalkan, atau eh emang ada na'am rajulun fina gitu. Na'am rajulun fina. Kan jawabannya rajulun fina. Yang didahulukan itu kan rajulun ya, baru fina. Nah, karena yang didahulukan ini rajulun di dalam jawabannya, maka di dalam kata istifhamnya atau kata tanyanya itu juga dia menjadi mubtada gitu. Jadi kita lihat dari jawabannya dulu. Kalau misalkan di jawabannya dia jadi mubtada, maka kita jadikan dia sebagai mubtada juga. Tapi kalau misalkan dia jadi khabar di jawabannya, maka dia juga jadi khabar. Misalkan, eh apalagi ya, misalkan, misalkan yang gampang ya, Mas Muki, oke? Mas Muki, siapa namamu? Nah, siapa namamu? Itu nanti jawabannya gimana? Ismi ya, ismi titik-titik gitu kan. Misalkan ismi Fatimah. Nah, karena di jawabannya itu kata ismun dulu, oke? Yang mana kata ismun di dalam jawabannya itu menjadi mubtada, maka di kata pertanyaannya Mas Muki ismun jadi mubtada juga. Walaupun awalnya ada ma-nya, ada mimnya. Nanti khabarnya yang ma-nya itu. Gitu. Jadi kita menentukan
mubtada dan khabarnya dari segi jawabannya. Misalkan lagi, contoh lagi ya yang lain. Apa ya? Ada yang mau ngasih ini? Bahasa Indonesianya aja, nanti saya bahasa Arabin. Oke, Kak Mika boleh? Boleh. Aina ustadzun, nanti jawabannya misalkan ustadzatun fi. Jadi ustadzah di sini jadi mubtada. Oke? Aina ustadzun. Walaupun ustadzun terletak di akhir ya dalam kata pertanyaannya, tapi kalau di jawabannya nanti jawabannya misalkan ustadzun fil fasli, al ustadzu fil fasli, maka dia jadi mubtada gitu. Karena di jawabannya al ustadz didahulukan daripada kata fil fasli gitu. Contoh lagi misalkan apa ya? Ini memang agak eh apa ya? Misalkan gini. Ini bukan mubtada khabar tapi ya. Misalkan ayya to'amin akalta. Oke? Ayya to'amin akalta. Artinya kamu kamu itu mau makan apa? Atau kamu itu makan apa? Ayya to'amin akalta. Di sini ayya to'amin, kenapa dia fathah? Kenapa kita nggak pakai ayu atau ayi? Karena dia jadi maf'ul bih, jadi objek. Nanti kan di jawabannya misalkan ada pertanyaan ayya to'amin akalta. Nanti kan masih jawabannya akal tuh misalkan al khubza. Oke? Akal tuh al khubza. Di sini al khubza itu seperti posisinya ayya to'amin gitu. Karena al khubza jadi objek dan dia fathah, maka di pertanyaannya juga ayya to'amin jadi objek juga. Maka harokatnya juga fathah. Ayya to'amin, bukan ayyu to'amin gitu. Hmm? Oh, iya. Contohnya, ayyato amin akalta ya. Kamu mau makan apa? Ayyato amin akalta. Nah, ayat di sini kan dia isim istifham. Ayyato amin akalta. Kamu mau makan apa? Nanti jawabannya pasti akal tuh, misalkan al-khubza. Akal tuh al-khubza. Aku makan roti. Nah, di sini jawaban al-khubza, dia menduduki posisinya ayyato amin. Karena kan yang ditanyakan makanan ya. Al-khubza juga makanan. Karena al-khubza dia jadi maf'ul bih, jadi objek, maka di isim istifhamnya ayat atau amid dia juga jadi objek. Walaupun dia terletak di awal. Tapi karena dia jadi objek di dalam jawabannya, makanya kita jadikan dia harokatnya jadi fathah. Ayat atau amin. Gitu. Karena dia menjadi objek di dalam jawabannya nanti. Paham Kak Silmi? Mm-mm. Betul, betul, betul. Mm-mm. Barakallahu. Dia sebenarnya nanti maf'ul bih dari kata akalta yang setelahnya itu. Tapi didahulukan karena dia isim istifham. Karena kata kata tanya itu dalam bahasa Arab harus didahulukan. Harus terletak di awal. Gitu. Hmm, betul, betul. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lain? Jadi gitu ya. Kita menentukan mubtada dan khobar yang jatuh setelah isim istifham itu kita lihat dari segi jawabannya dulu. Gitu. Oke, ada yang mau bikin jumlah di sini? Bikin contoh istifham?
untuk yang mubtada istifham, mubtada nakirah. Ada yang mau nyoba? Nggak apa, kalau misalkan salah saya benerin kok, nggak dinilai. Hmm? Hmm. Kam sa'atan tanamin. Iya, betul, Kak. Mm-mm. Karena sa'ah di sini jadi dorof ya, dorof. Ada lagi? Oke, ada yang mau nyoba bikin satu aja orang. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang setelahnya. Nah, yang ketiga ya. Kalau misalkan mubtada'nya itu didahului oleh huruf nafi. Jadi kalau misalkan ada mubtada, dia didahului oleh huruf nafi, maka mubtada'nya dia menjadi nakirah. Contohnya di sini ma ahadun indana. Ma ahadun indana. Tidak ada seseorang pun di antara kita. Gak ada seseorang pun di antara kita. Di sini ma disebut dengan huruf nafi. Huruf nafi itu dinamakan dengan huruf pengecualian. Gak ada artinya ya, gak ada pengecualian. Karena di sini ahadun dia mubtada tapi dia didahului oleh huruf nafi, maka dia dihukumi dengan nakirah. Ahadun nggak boleh jadi ma'rifah tapi jadi nakirah. Ma ahadun indana. Ahadun mubtada, indana jadi khabar. Di sini juga indana khabar berupa dzaraf atau khabar syibhul jumlah. Kalau misalkan eh ma apa ma rajulun indana. Nggak ada satu orang laki-laki di antara kita. Itu juga bisa. Misalkan contoh lagi ma tiflun fil fasli. Nggak ada satu orang anak kecil di dalam kelas. Gitu. Apa misalkan ma eh, ma talibun fil, misalkan fil qaati. Nggak ada satu orang murid laki-laki di dalam ruangan. Gitu. Oke, ada yang mau bikin contoh jumlah di sini? Oke, Kak Amelia boleh. Ini. Nah, apa Kak? Ma? Iya, betul. Ma kolamun indi. Aku nggak punya satu bolpen pun. Gitu. Barakallahu fi Kak Amel. Iya. Ada lagi mau nyoba? Kak Nova, coba Kak Nova. Mau dengar suaranya. Atau Kak Masyitoh. Oh iya, iya. Nggak apa, nggak apa. Oke, Kak Zahia, coba Kak Zahia. Mau coba bikin? Atau Kak Nur? Bisa. Ma zalimun najihun. Nggak ada satu orang zalim itu yang menang. Gitu. Barakallahu fi Kak Nur. Oke, kita lanjutkan ya. Ada dua. Nah, selanjutnya. Mubtada yang disifati oleh sesuatu.
Jadi kalau misalkan ada mubtada, ya dia nanti disifati oleh sesuatu atau mubtadanya itu mempunyai sifat tertentu, maka dia juga berupa nakirah. Contohnya di sini, rajulun karimun indana. Rajulun karimun indana. Ada satu orang laki-laki yang dermawan ya. Karim itu dermawan. Satu orang laki-laki yang dermawan itu di antara kita. Nah, rajulun dia mubtada, tapi karena dia disifati oleh kata karimun, yaitu dermawan, makanya dia mubtadanya berupa nakirah. Dan indana itu dia menjadi khobar. Contohnya lagi, misalkan talibun mujtahidun fi faslina gitu. Talibun mujtahidun fi faslina. Ada satu orang murid yang bersungguh-sungguh di kelas kita. Di sini kata talibun mujtahidun menjadi mubtada. Kemudian fi faslina menjadi khabar. Oke, ada yang mau bikin contoh di sini juga? Atau misalkan selain orang ya, misalkan ada baitun, misalkan baitun kabirun fi hayyina. Ada satu rumah besar di lingkungan kita. Baitun kabirun fi hayyina. Ada rumah besar di lingkungan kita. Ya, ada yang mau bikin contoh jumlah? Atau ada pertanyaan di sini? Boleh, boleh. Tafadholi. Mm-mm, mm-mm. Yang mm? Oh, iya. Zolimun dia kata mubtadanya ya. Najihun khabarnya. Hmm? Mm-mm-mm. Didahulukan oleh. Oh, tadi gimana Kak yang kalau misalkan di dalam contohnya tuh, di contoh yang itunya, materinya? Hmm, khabar dia khabarnya di awal ya. Hmm, betul. Iya. Oke, nanti coba saya cari dulu ya Kak. Siapa? Kak Amelia. Ya, barakallahu fi Kak Amelia. Telepon ya Kak tadi kelewat kecoa di sini jadi saya agak panik. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan satu ya. Tinggal satu lagi. Eh, iya. Nah, di sini ada yang terakhir mubtada yang berupa mudhof.
mubtada yang berupa mudhof. Jadi kalau misalkan dia mubtadanya berupa mudhof, maka dia nanti menjadi nakirah. Di sini ada kata talibu ihsanin wakifun. Ada satu murid yang ihsan. Ihsan itu baik ya. Wakifun, dia sedang berdiri. Ada satu murid yang baik sedang berdiri. Oke, di sini talibu mubtada, kemudian dia nakirah. Kenapa kita bisa hukumi dia sebagai nakirah? Karena mudhof ilaihnya, kata ihsan itu mudhof ilaih, dia nakirah. Makanya dia dihukumi mudhofnya mudhof nakirah gitu. Jadi kita menghukumi mudhof, ma'rifah dan nakirah itu kita melihat dari segi mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya dia ma'rifah, maka mudhofnya juga ma'rifah gitu. Kalau nakirah juga nakirah. Karena mudhof itu kan nggak boleh tanwin dan nggak boleh alif lam gitu. Tapi yang boleh tanwin dan boleh alif lam itu di kata mudhof ilaihnya gitu. Di sini ihsan mudhof ilaihnya dia nakirah, makanya tolibu juga kita hukumi sebagai nakirah. Tolibu ihsanin nakirah. Wakifun sedang berdiri. Wakifun jadi khobar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Insya Allah kita cukupkan sampai sini ya. Sampai bab mubtada nakirah. Apa ada masih ada yang dipertanyakan dia boleh? Tentang soal-soal juga boleh. Hmm? Mhm. Kalau sifat itu nanti kata keduanya dia berupa sifat, Kak. Misalkan tadi kayak karimun, dermawan, atau mujtahidun. Mujtahid artinya apa bersungguh-sungguh ya. Jadi kata keduanya dia berupa kata sifat. Kata sifat itu entah isim fa'il atau isim maf'ul. Sedangkan kalau misalkan mudhof itu kata keduanya dia nggak wajib sifat. Apa bisa misalkan tadi ihsan. Ihsan itu bukan kata sifat ya. Dia kata masdar namanya. Dia bukan kata sifat. Gitu. Jadi kalau misalkan istifah itu kata keduanya entah dia isim fa'il atau isim maf'ul atau syifah musyabbahah, pokoknya dia yang artinya sifat gitu. Artinya kayak misalkan watak, dermawan, baik hati, atau misalkan rupawan gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang mudhof, dia kata keduanya nggak wajib berupa kata sifat. Barakallahu fiik, Kak Amel. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini ya. Insyaallah kita mulai lagi besok Ahad di jam 7 ya, 7 sampai jam 8. Sebenarnya enggak ini sih, enggak sampai 1 jam karena memang kita kalau dulu kan emang satu seminggu sekali ya kalau dulu. Tapi 1 jam, tapi kalau misalkan sekarang ternyata 2 pertemuan tapi dibagi enggak sampai 1 jam gitu. Oke, enggak ada pertanyaan kakak semuanya? Oke, kalau enggak ada kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau misalkan ada pertanyaan di dalam soal juga boleh ya. Insyaallah nanti saya usahakan untuk menjawab entah pakai VN atau chat ya. Barakallahu fikunna, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa iyyakum.